Karena pasti tekanan, pressure itu ada. Habis ya. Kalau kita politisi, habis nasib kita ya kan? Udah kalah, udah jatuh ketimpa tangga. Jadi artinya berjuang untuk sebuah nilai kebenaran. ini kacau ini. Tolong dong. Ini melenceng tolong. Jadi gua pulang ini gua. Ini kan di sini tempat apa ya? Semi curcol ini. Jadi kan gua enggak kacau ini. Jadi mau para wanita. Sam ya. Gua itu dapat informasi. Betul Ya. Jadi lu ini dulu pemakai narkoba. Nah, gue curiga nih. Lu suka kapan ketemu? Nah, ini udah contoh nih, cengenges segala macam. Lu nih pemakai narkoba, informasi. Nah, coba. Jadi biar BNN makin cepat nangkep lu nih. ya. Kira-kira gimana? Iya sebenarnya memang gua ini memakai narkoba. Oh, iya. Gue curiga nih. Narkobanya apa? Jangan bilang nyabu ya. Nyara bubur. Ya, jadi gini. Gua mungkin lebih tekankan kepada lu sebagai anak muda ya. Kalau teman-teman boleh tahu, Sam ini salah satu anak muda yang terlibat politik praktis. Dia terlibat langsung di dalamnya. Nah, jadi coba kasih gambaran ke anak muda apa sih urgensinya, pentingnya anak muda masuk terlalu jauh dalam ke dunia politik. Nah, sementara kan kita tahu sendiri politik itu kalau belum bisa membunuh ibu kandung, kita belum bisa masuk politik. Coba dari sudut pandang seorang Sam itu bagaimana? Berangkat dari satu prinsip ya, bahwa setiap lini kehidupan kita itu ada kaitannya dengan kebijakan Pemerintah. Contoh, gak usah jauh-jauh yang lagi ngetren sekarang ini kan COVID nih, ya kan? Seluruh kebijakan terkait dengan penanganan COVID ini kan semuanya pemerintah yang mengatur, ya kan? Belum lagi sembako COVID, Betul. ya kan pemerintah juga. Belum lagi hal-hal yang lain lah terkait dengan COVID ini. Artinya lini kehidupan kita semuanya itu ada kaitannya dengan pemerintahan, dan pemerintahan itu dihasilkan dari proses politik. Nah itu. Jadi memang karena segala sesuatu kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita ini ada kaitannya dengan pemerintahan, ya kan? Kebijakan-kebijakan pemerintah itu berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, dan pemerintahan itu dihasilkan dari proses politik, maka kita harus terlibat dalam politik. Nah, cuman kemudian jadi pertanyaan, dan ini kita alami sama-sama. Ya. Yang lu masukin kalah. Ya. Lu gimana nih? Habis ya. Kalau kita politisi, habis nasib kita ya kan? Udah kalah, udah jatuh ketimpa tangga. Jadi artinya bagaimana menyikapi anak muda, harus menyikapi ketika dia terlibat aktif dan ternyata yang dia support kalah. Nah, bagaimana cara untuk bangkitnya, untuk ininya? Karena pasti tekanan, pressure itu ada nanti. Nah, sebagai anak muda bagaimana tuh? Apakah jadi pelacur politik atau bagaimana? Kalau kita sih melihat politik ini kan dari sudut pandang value ya, nilai. Jadi kita berpolitik ini karena sesuatu hal yang kita perjuangkan ini benar-benar sebuah kebaikan. Maka ketika yang kita perjuangkan ini adalah kebaikan, maka ketika kita menang atau kalah pun ya kita akan berdamai dengan hasil dari mungkin itu itu mungkin lebih ke sifatnya
retorika, Nah. mudah orang ngomong itu. Nah. Tapi pada prakteknya dia akan sulit. Nah, lo sebagai pelaku bahwa lo masuk politik, ya terlibat aktif, Ya. dan kalah, iya. Nah, Betul. apa sih yang lo lakukan sekarang sampai hari ini? Kok lo kayaknya masih bisa makan pecel lele, ya kan? Masih keluyuran malam, masih bisa hahaha. Nah ini nih apa nih? Padahal gue tahu benar masalah lo berat, yang lagi lo hadapin ini, dan gue tahu banget gitu loh. Apa yang apa ya? Kalau dibilang tips, jangan bilang rahasia ya. Kalau dibilang rahasia nggak boleh ngomong lo. Ya. Tips, Tips. biar lo bisa move on seperti apa yang dikatakan kita. Jadi Jangan yang retorika loh. kalau menurut guru politik kita dan gurunya itu juga kalah. Ya lo tahu lah. Ya. Itu kita harus punya morfin. Morfin itu sebenarnya morfin itu tadi yang awal narkoba itu. Nah ini salah satu konsumsi gua. Sangat. Jadi morfin ini adalah pereda nyeri atau meredakan rasa sakit. Betul. Ketika kita kalah atau ketika kita ditolak cewek, ya kan, atau kalah itu tadi, pasti sakit dong. Betul. Nah kita harus ada morfin. Morfin itu adalah bisa orang, bisa apa namanya kegiatan lain, bisa keluarga. Nah tergantung kita masing-masing. Dalam konteks lo apa nih, Marvin? ini lo jangan bisa ngasih sampel tapi lo sendiri bingung morfinnya apa, gak lo kasih tahu apa nih, berbagi dong. Ada morfin. Nah. Kita masing-masing punya morfin ya. Iya, benar. Ya contoh misalnya kalau saya morfin saya adalah saya punya bisnis, Iya. ya kan. Ketika Kegiatan ya. begitu saya terjun dan di kalah. dunia politik kemudian kalah, sebenarnya saya tuh masih ada loh yang harus saya perjuangkan, yaitu bisnis saya gitu kan. Artinya itu jadi morfin kita. Ya, jadi kalau lo tidak move on, ya bisnis lo hancur juga. Ya, betul. Nah, sementara bisnis hancur ini korelasinya dengan keluarga. Ya, kan? betul. Masuk akal. Betul. Kalau gua juga emang ada morfin sih. Ya, jadi emang kalau gua pribadi memang kita harus menyibukkan diri. Iya. Tetap keluarkan ide-ide kreatif dengan segala keterbatasannya, ya kan? Jangan malah kita diem di rumah. Kita itu malah Iya. Kita harus rajin. Ya kalau kita terlibat politik ya kita pasti akan Ada resiko itu. kita tahu konsekuensi politik itu. Seperti sekarang ini misalnya saya sedang menghadapi sebuah masalah, misalnya kekalahan, dan kekalahan itu mungkin panjang ceritanya, ya kan? Tapi di situ kita tahu sesungguhnya sebelum kejadian ini kan, kita tahu bahwa kita akan memasuki fase ini gitu. Kemungkinan terburuk itu. Gitu. Ya, yang menarik juga. Jadi jangan sampai anak muda juga nggak peduli politik. Ya. Karena segala lini kehidupan kita itu erat kaitannya dengan politik. Betul. Ya kan? Tapi juga jangan takut kalah. Iya. Kan repot juga kita kalau Ya paranoid akhirnya. Iya, paranoid akhirnya. Akhirnya, nggak usah mihak salah satu aja lah, nanti ketika sudah menang aja. Akhirnya main safety player. Iya. Gak boleh kita kayak gitu. Iya. Kita harus punya pilihan. Betul. Jadi apalagi aktivis kayak lu ini kan memang biasa berjuang, ya kan? Beras, baju, dan uang. Jadi berjuang itu beras, baju, dan uang. Menarik. Ya. Nah, terus mungkin itu sedikit gambaran untuk anak muda yang mau terlibat aktif di politik, ya kan? Jangan takut, tapi juga jangan sulit move on. Ya. Karena resiko namanya pertandingan, kalah menang pasti ada. Terus mungkin gua pengen lihat respon dari pasti keluarga. Ya. Kenapa? Karena pada saat lo terlibat aktif tadi, dan gue melihat langsung bahwa lo habis waktu. Artinya bahkan gue tahu banget istri lo posisi pendarahan segala macam sampai akhiran. Memang lo ada di sana, tapi actually hari-harinya lo tidak mendampingi itu, ya kan? Kalau misal lo hamil 9 bulan, lo cuma ada pada saat dia lahiran, saya pikir nggak setimpal deh. Nah,
Ditambah lagi ini Kalana, gue pengen tahu respon istri lu pertama kali ketika orang yang lu dukung itu kalah, yang lu perjuangkan mengalahkan dia yang sedang mengandung anak lu, itu apa respon dia? Biasa aja. Wow, luar biasa. Berarti dia biasa aja. Jadi memang dalam kita berkeluarga itu kan sebenarnya hanya ya semacam kita memanage sebuah organisasi lah. Dan setiap kita sebagai pimpinan organisasi, ketua organisasi lah katakanlah, kita kalau kita ibaratkan organisasi. Jadi ya kita sampaikan, saya selalu transparan terhadap keluarga saya, ya kan, bahwa saya akan melakukan A, konsekuensinya ini, A, ketika menang A, ketika kalah B, ketika misalnya terjadi ini akan terjadi C. Jadi itu sudah saya ceritakan gitu. Ketika termasuk berurusan dengan hukum? Iya, sudah saya sampaikan. Artinya dia nerima itu ya. Termasuk kalau memang ada kaitannya dengan ya politik, dengan hukum ini kan juga dekat lah gitu. Ya saya sudah sampaikan kepada keluarga bahwa resiko dan konsekuensi dari saya terlibat aktif dalam politik ya pasti seperti itu. Artinya kalau gue lihat di sini, apa yang lo lakukan, langkah yang lo lakukan ini, istri support penuh. Kan, walaupun dalam tanda kutip hak dia sebagai istri pun agak kalah di sini. Ya. Karena lo jadi seminggu itu 2 hari lo sama dia, 5 hari lo nggak sama dia kan, kayak kerok gitu kan. Artinya totalitas juga ya. Ya sebenarnya ya tergantung kita sih. Kalau di rumah kita full dengan keluarga. Maksudnya kalau ketika kita ada waktu untuk quality time, kualitas. Jadi kualitas kita dengan keluarga itu harus kalah. Apalagi sama anak-anak ya. Kita kalah di kuantitas, ya kan? Tapi menang di kualitas. Ketemu cuma 2 hari, tapi mantap. Gitu. Bisa 3 ronde. Ya kualitas itu kan Ya. Gimana caranya anak merasakan kasih sayang kita itu besar, ya kan? Bahkan ketika kita pergi dia sampai merindukan kita. Ya maksudnya, oh ayah saya ini lagi berjuang gitu kan. Nah sampai dia tahu gitu loh. Nggak hanya di politik, misalnya kita bekerja pun. Anak juga support gitu. Nah ini kan yang menarik. Kadang-kadang kita sebagai kepala rumah tangga nggak jelaskan itu transparan terhadap anak kita bahwa yang kita lakukan ini adalah sebuah perjuangan, ya kan? Ya, artinya kalau gue lihat ketika istri totalitas itu, karena begini, gue sendiri ngalamin, bukan di pilkada ini ya, di pilkada sebelum ini itu. Bini gue nangis loh. Ya. Bini gue sampai nangis. Karena waktu lo habis. Bukan. Pada saat yang gue support ini dia kalah, bini gue nangis loh. Saking dia. Oh, karena saking menjiwai bahwa yang lo bela itu perjuangkan suaminya itu dia juga merasakan. Gitu. Iya. Karena apa? Ketika gue memperjuangkan orang dan waktu gue kalau gua bininya, lo itu memperjuangkan dia, mengorbankan waktu dengan gua. Jadi gua ini kebawa cinta sama yang lo perjuangkan. Nah, menarik. Dan itu yang saya alami juga, bro. Nah, itu istri saya mengalami bahwa yang lo perjuangkan ini dia jadi cinta juga. Iya. Nah itu benar. Jadi makanya ya istri gua sih biasa ketika kalah. Maksudnya tapi ya nyesel gitu loh. Iya. Kenapa waktu lo nggak lo habiskan aja semua untuk berjuang? Nah, itu kan susah itu. Betul. Gitu. Jadi memang dengan keluarga ini sebenarnya kualitas saja sih bro. Iya. Maksudnya waktu kita terbatas, tapi kita kualitasnya mantap, ya kan? Dengan anak gitu. Nah itu yang orang lain ya jadi gini, apalagi kan kita sebagai kepala keluarga itu pahala kita itu bukan di dalam rumah, pahala kita itu di luar rumah. Ketika kita di luar rumah
berjuang untuk sebuah nilai kebenaran. Nah, disitulah dia bekerja, ya mungkin berpolitik. Kalau kita niatkan itu serius, di luar itulah pahala kita. Berbeda dengan istri kita. Pahala dia itu ya di rumah. Benar. Ngurus anak, ngurus suami, rumah. Kepercayaan. Dia menghidupkan suasana kekeluargaan yang harmoni. Itu Artinya dengan segala value, dengan segala apa yang sudah dilakukan istri lo seperti itu, gue bingung kenapa lo masih berpikir mau nikah lagi. ini kacau ini. Tolong dong. Ini kan melenceng, tolong. Jadi gue kan ini kacau. Ini info dari mana ini? Waduh, pulang ini gue. Ini kan di sini tempat apa ya? Semi curcol ini. Jadi kan gue enggak kacau ini. Jadi mohon para wanita yang melihat podcast ini jangan percaya kalau sampai dia ngomong mau nikah lagi ya, dia nggak berani. Iya berani aja. Berani aja kita ungkap di sini kan. Apa salahnya kan? Iya. Kan tadi lo bilang pahala istri itu di rumah. Betul. Ketika suami datang, Bu, saya mau nikah lagi. Ya. Dan dia bilang, iya ayah nggak apa-apa. Pahala surga bos. Iya betul. Aku nggak tahu tuh dalilnya yang mana, tapi katanya surga. Ya surga karena dia ikut apa kata suami. Gitu. Kayaknya lo menerapkan itu. Ya tipis-tipis. Ini bisa apa namanya? Gotik. Ya apa ngalir aja lah. Kalau kita ditakdirkan untuk itu ya. Apa boleh buat? Ya kan? Toh ketika kita misalnya itu tadi punya kemampuan. Karena gue pikir begini deh. Menikah lagi itu juga apa ya? Ini podcastnya temanya apa ya? Oke lanjut. Boleh lah sedikit bahas itu ya. Menarik juga kayaknya. Kalau biar teman-teman juga yang dengar ini dapat sedikit pencerahan bahwa menikah lagi juga jangan main-main gitu. Resikonya. Jadi selain dari kemampuan si suami ya kan untuk memanage itu, saya pikir di posisi perempuan ini kita ngobrol laki-laki. Ya. Ketika istri kita mengizinkan kita menikah lagi, itu kita tambah sayang loh sama bini kita. Ya betul. Bilang nggak? Berarti udah. Nah, maksud saya nyamin itu artinya tambah sayang sama bini kita tuh. Itu kan udah gila. Dan itu apa kita jadi tambah ya Allah. Memang benar ya. Baik sekali istriku ya kan makin oke lah. Nah, jadi tapi itu tadi kita nggak terbawa arus. Jangan main-main sama yang sehat itu jangan main-main kalau kita belum siap belum ini nggak boleh. Karena itu resikonya yaitu nggak ada guna kita nikah lagi kalau anak kita terbengkalai, terlantar, istri kita yang pertama terbengkalai, nggak kurus. Saya pikir itu nggak ada nilai di situ. Nah jadi waspadalah, ya kan. Nah tapi coba kita melangkah lebih jauh. Mungkin ini pertanyaan apa ya masa depan kali ya. Ya. Lo mau nyalek? Kalau nyalek saya sudah pernah. Untuk ini di periode ini? Belum kepikiran. Maksudnya saya sekarang ini karena itu tadi yang morfin saya adalah bisnis, ya kan. Akhirnya saya berpikir walaupun politik saya sangat hargai bahwa politik ini sangat harus diperjuangkan. Tapi ketika nanti keputusan partai saya misalnya tidak dicalonkan, tunggu dulu. Ya. Waktu itu lo nyalek dari partai apa? PKS. Oh, berarti sekarang pun kalaupun dimintakan PKS maksudnya ya? Ya. Kalaupun misalnya partai, ya saya kan yang saya dukung kemarin di pilkada juga PKS. Oh iya. Kalaupun saya misalnya diperintah partai untuk nyalek, ya kita apa boleh buat? Kita siapkan, ya kan? Kita all out gitu. Iya. Tapi ketika kita tidak diamanahkan ya, kita support kawan-kawan kita yang sedang berjuang, Pak. Ya nanti ya. Gitu. Oh, ya artinya sangat dewasa sekali untuk anak muda yang terlibat politik. Artinya dia punya
apa ya, jangan sampai, karena saya pikir begini, ketika saya layak nyalek itu tuh kesannya gimana, tapi kita lebih kepada dipilih suruh maju ayo, kalau nggak dipilih kita bantu kawan kita. Kalau kita diamanahkan, all Ya, harus itu. nggak diamanahkan kawan kita Iya, bantu. kawan kita yang bantu. Itu luar biasa. Bantu gua. Siap. Oke. Jadi ini ada sedikit pencerahan dari seorang Syam yang memang terlibat di zaman kampus, memang terlibat aktif di pergerakan HMI ya. Ya. Jadi sudah aktif, terus setelah di dunia kehidupannya ataupun terlibat politik segala macam, tapi dengan segala konsekuensinya tapi mampu tetap memanage itu semua dengan baik. Ya. Emosi bisa di-manage dengan baik, ya kan? Keluarga bisa di-manage dengan baik, ya kan? Terus keputusan berpolitik pun bisa di-manage dengan baik. Ini salah satu contoh gambaran anak muda kalau ingin berpolitik. Jadi jangan sampai kita menghalalkan segala cara, saya pikir nggak worth it juga. Ya. Oke, Sam, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Dan menurut gua seorang Sam layak jadi panutan anak muda yang ingin masuk ke dunia politik. Sukses selalu, jangan lupa sholat kali ya. Karena beliau ini salah satu apa itu yang ingetin saya sholat. Jadi saya tuh ingat benar pada saat itu saya lagi ngetik berita, itu urusan dunia bro, sholat dulu. Itu kata-kata itu melekat di saya bahwa lo di bawah gua umurnya, tapi cara berpikirnya gua pikir yang untuk urusan akhirat lo lebih baik. Artinya gua sedikit banyak ngambil contoh dari itu, ya kan? Ya karena kan ujung dari semua ini kan kematian, ya kan? Dan kematian itu kan harus kita persiapkan kan? Ya apalah kita punya semuanya, punya harta banyak, istri dua, bukan hanya 4 jatahnya, istri 4 misalnya kan, kemudian tokoh, tapi hal-hal yang prinsip kita tinggalkan. Ya ini harus dijaga, Harus ada keseimbangan. ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Luar biasa. Harus, bro. Itu salah satu gue sebagai anak muda juga jadi panutan gue untuk urusan seperti itu. Jadi mungkin ada. Tapi untuk urusan yang lain, mana tahu. Oke, thank you banget Bro Sam. Sukses selalu. Apa yang dicita-citakan tercapai. Amin. Semoga juga nanti ini bisa jadi motivasi buat kawan-kawan anak muda. Inilah politik. Ya. Inilah yang harus dilakukan anak muda saat berjuang berpolitik. Jadi jangan baper, jangan nggak bisa move on. Saya pikir itu nggak bagus. Emosional juga harus dijaga. Terima kasih semua, mantap.